Sebetulnya sih industri ini saya bisa lihat itu industri yang akan selalu dibutuhkan baik pada masa yang baik maupun masa yang tidak baik gitulah ya. Unfortunate memang tahun lalu dengan adanya pandemi, ekonomi turun and so on and so forth. Tetapi kita lihat memang kebutuhan akan jasa hukum itu terus ada karena bisnis tetap harus jalan meskipun ekonomi sedikit melambat gitu ya. Tapi justru ada beberapa sektor yang memang didorong untuk terus memacu ekonomi yang memang sedang melambat. Contohnya mungkin beberapa BUMN kan memang didorong untuk terus menggerakkan ekonomi ketika sektor-sektor lain sedang agak kesulitan. Nah, kita memang ada beberapa sektor, let's say, clients gitu ya, yang memang berasal dari BUMN. Nah, di situ banyak kita memang kemudian tetap bisa membantu dan memfasilitasi mereka ketika mereka melakukan beberapa aksi korporasi gitu. Nah, selain itu juga tadi, karena situasi sekarang tidak baik gitu ya, kenapa tetap jasa hukum dibutuhkan? Contoh yang paling gampang, kalau dalam masanya yang lagi normal baik, kita akan bantu orang mungkin mau minta fasilitas ke bank. Tapi ketika masa tidak baik, ya kita bantu ketika mereka butuh restructuring-nya gitu ya. Jadi memang selalu di masa apapun tuh kita selalu bisa ambil kesempatan kalau kita pintar-pintar melihat gitu ya. Kalau di kita tuh sebetulnya ada beberapa aspek ngelihatnya ya. Kalau tantangan atau challenge itu akan selalu ada karena kita meskipun nih kita memfasilitasi atau mengadvise klien yang sama gitu ya, kesulitan itu akan tetap ada ketika transaksinya berbeda gitu. Terutama juga kalau misalkan kliennya baru. Jadi challenge atau tantangan itu pertama berasal dari kalau misalkan kliennya klien baru. Jadi kita perlu bukan beradaptasi tapi familiarizing. Kita punya sistem, kita punya cara bekerja dengan ekspektasi mereka. Lalu yang kedua, tentu saja challenge setiap setiap transaksi itu beda-beda. Counterpartnya beda, ekspektasinya beda, mungkin environment atau surrounding dari transaksinya juga beda gitu ya. Lalu yang ketiga juga adalah tantangan bagaimana kita memastikan quality control di dalam. Gitu loh, karena industri ini kan sebetulnya core ataupun intinya itu adalah kualitas dari hasil pekerjaan kita yang berasal dari sumber daya manusia. Jadi gimana caranya kita all year long gitu ya, selalu memastikan semua lawyer kita itu punya quality ataupun standar yang stabil gitu loh. Jadi nggak boleh tuh naik turun, misalnya satu transaksi bagus, transaksi berikutnya nggak begitu performanya nggak begitu bagus, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar menjaga kita punya kualitas dan reputasi, karena kalau nggak client can easily go away gitu kan. Sekali mereka kecewa ya seperti layaknya industri jasa yang lain, mereka nggak akan pernah datang lagi gitu. Masing-masing tuh punya challenge-nya sendiri, tetapi kalau saya bisa ditanya gitu ya, yang paling berkesan apa gitu, karena berkesan bisa banyak kan alasannya, cuma kadang ada yang berkesan karena challenge-nya terlalu banyak gitu, throughout proses dari kita menangani itu, mungkin yang paling berat lah mungkin itu salah satunya itu back in the day ketika saya masih benar-benar awal karir saya. Jadi waktu itu saya masih associate di Baker McKenzie gitu ya. Kebetulan partner saya pada saat itu adalah Rambun Coyo yang sekarang jadi partner bareng sama saya gitu kan. Jadi salah satu itu terberat karena pada saat itu mungkin kalau Mbak pernah dengar kasus Bank Senturi, ya jadi kita itu dulu yang mewakili atau mengadvise lembaga penjamin simpanan LPS ketika akan melakukan divestasi atas Bank Senturi yang sekarang udah namanya Bank J-Trust, dulu Bank Mutiara gitu. Kita semua tahu lah transaksi ataupun kasusnya Bank Senturi itu banyak disorot dari mana-mana, mau dari sisi ekonomi, politik, financial, banking, semuanya ada gitu. Jadi tekanannya lumayan luar biasa. Dan pada saat itu dari sisi usia, dari sisi pengalaman juga saya belum terlalu baru 3 tahun, 4 tahun. Jadi cara melihat sesuatu pun tidak seperti saya yang sekarang gitu. Mungkin kalau saya sekarang menangannya itu udah beda caranya. Jadi pada saat itu lumayan berat secara psikologis juga, secara mental, karena ekspektasi orang tuh luar biasa banyak, pressure-nya juga luar biasa gitu. Dan di samping itu kita juga
harus memastikan transaksinya jalan gitu. Jadi stakeholdernya juga adalah orang-orang yang mungkin pada saat itu saya cuma bisa lihat namanya di koran, mungkin di majalah gitu. Dan sekarang saya harus kerja bareng mereka dan mereka punya ekspektasi terhadap kita gitu. Itu salah satu menurut saya transaksi yang lumayan merupakan landmark buat karir saya sebenarnya. Karena dari situ saya mengenal banyak orang dan saya mengenal bagaimana rumitnya satu transaksi kalau misalnya transaksi itu nggak murni hanya dari sisi jasa hukumnya aja ataupun corporate commercial. Jadi setelah itu saya merasa bukan semuanya mudah gitu ya, tetapi kalau di-compare dengan itu gitu ya, yang lain itu nggak terlalu gimana-gimana. Setelah transaksi itu saya mendapat pelajaran yang banyak gitu, bukan dari sisi profesi sebagai seorang konsultan hukum aja, tetapi sebagai pribadi, sebagai sebagai warga negara pada saat itu gitu. Karena semua orang itu memiliki ekspektasi gitu. Ini kasus bakal gimana sih selesainya gitu. Jadi ketika itu selesai dengan baik, semua orang satisfy, semua orang nggak ada, meskipun ada lah pasti ya feedback yang mungkin kurang mengenakan dari sisi-sisi lain, tapi hampir secara majority gitu komennya adalah positif. Nah di situ saya merasa semua kerja keras kita, semua tekanan yang kita terima itu worth the while gitu. Oke, jadi pada saat itu saya merasa mungkin inilah yang disebut sebagai kepuasan atau satisfaction ketika kita menyelesaikan satu transaksi gitu. Yang paling penting di dalam, mungkin bukan cuma di bidang pekerjaan ini aja ya, di setiap hal gitu ya dalam hidup kita, kalau kita mau mencapai sesuatu, yang paling penting itu adalah konsistensi. Jadi harus, ini tuh apa yang kita dapat tuh bukan kesuksesan semalam istilahnya, ya kan? Mungkin kelihatan orang itu it's like a one night success, tetapi sebetulnya prosesnya itu lama. Jadi mungkin buat yang mau gitulah ya masuk ke dalam industri ini gitu, yang paling penting adalah you will start at some point. Pasti harus mulai di satu titik gitu, dan harus kalau mau naik ya harus berusaha gitu. Nggak ada yang instan. Nggak ada orang tuh kayak kita gitu ya langsung mengerti tentang begitu banyak aspek hukum gitu hanya dalam waktu setahun 2 tahun. Sampai sekarang pun kita semua tuh masih terus belajar. Kenapa? Karena yang namanya hukum kan dia evolving, dia terus berubah, terus berkembang seiring dengan perkembangan baik zaman, ekonomi, dan yang lain gitu. Jadi saya selalu bilang tuh ke semua lawyer kita di sini, baik yang baru masuk ataupun yang sudah ada di tingkat yang lebih advance, bahwa tidak boleh berhenti belajar dan tidak boleh terlalu cepat puas gitu ya. Itu yang paling penting. Karena di setiap transaksi itu pasti ada yang bisa dipelajari yang baru. Meskipun kita partner tetap aja gitu ya. Terus yang kedua adalah jangan mudah menyerah, jangan mudah bilang bahwa capek, karena that's the drill gitu loh. Ketika memang kita baru mulai, kalian perlu mengcover begitu banyak hal dalam waktu mungkin sangat singkat. Beberapa mungkin karena kita juga melihat ya, kan kita juga ada yang baru masuk lalu kemudian menyadari this is not my place. Saya nggak kuat misalkan secara mental, secara pressure gitu. Jadi dari situ saya bisa pelajari bahwa memang industri ini bukan untuk semua orang. Jadi buat saya nih yang paling penting kalau saya bicara dengan associate ataupun lawyer-lawyer kita di sini adalah ketika kamu memutuskan untuk mengambil karir di bidang ini kan perlu konsistensi, saya bilang, dan kadang sacrifice, pengorbanan. Mau pengorbanan dari sisi waktu, me time, family time, social time, your girlfriend, boyfriend time gitu. Jadi yang paling penting adalah tanya pada diri sendiri, apa benar ini yang kalian mau? Karena tadi kalau memang dari awal masih ragu, masih cek-cek ombak aja gitu ya, nggak masalah. Tetapi saya selalu bilang, jangan korbankan waktu. Jadi jangan masuk terlalu lama, misalkan sampai spend 4-5 tahun, at the end of the day kalian bilang bahwa this is not my time. Gitu. Ada beberapa orang ya nggak apa-apa, cuma buat saya selalu berikan advice. Yang paling pertama adalah kalau suka jalani.
gitu ya, secara konsisten, ya kan? Karena saya selalu bilang di industri ini nggak necessary harus pintar untuk bisa sukses gitu loh. Yang paling penting diligent, yang paling penting rajin, ya kan, mau kerja keras dan juga yang tadi konsistensi. Karena kebanyakan justru ada yang very talented, very skillful, very smart, tetapi nggak konsisten. Justru orang-orang yang tadi mungkin less skillful, less dalam konteks intelligence-nya ya, mungkin kalau untuk menghadapi sesuatu dia harus belajar 2-3 kali compare ke orang yang mungkin lebih skillful, tetapi dia akan lebih sukses karena in the long run dia lebih konsisten gitu. Di industri ini memang satu hal yang kita bisa bilang adalah dulu nih mungkin 10 tahun, 7 tahun ke belakang kita bisa bilang ada yang namanya barrier to entry. Barrier to entry itu artinya ada semacam untuk corporate commercial terutama di Jakarta ya gitu. Ya dimana Jakarta yang sebenarnya unfortunately melambangkan seluruh Indonesia lah gitu ya. Padahal kita berharap sih di kemudian hari nggak seperti itu, lebih spreading gitu. Jadi ada hanya beberapa law firm besar yang yang secara apa tuh namanya kita mau bilang tuh penguasaan pasar gitu majority 70-80% transaksi corporate yang besar itu dikuasai hanya beberapa gitu ya. Tapi sejak saya ingat saya 7-8 tahun lalu gitu ya sudah mulai banyak muncul law firm baru gitu ya, yang mana law firm ini didirikan oleh orang-orang yang keluar dari law firm besar tadi. Nah, industri ini itu sebetulnya attach bukan kepada, lebih banyak nih ya, bukan kepada institusinya sendiri, tetapi juga kepada personal lawyer-nya. Jadi kualitas dan reputasi serta profil pribadi itu sangat penting. Jadi salah satu alasan kenapa, bukan alasan sih, salah satu cara kita bisa tetap kompetitif adalah karena kita berusaha menciptakan satu cluster klien yang memang loyal. Mereka selalu recurring kembali ke kita, tetapi at the same time kita juga memarketkan diri kita, tentu saja sesuai dengan peraturan ya, karena kita kan nggak boleh sembarangan advertise nih. Kita bisa put our profile in the market gitu ya. Salah satu dengan cara kita punya loyal client, karena loyal client ini adalah menjadi istilahnya our free marketer. Mereka lah yang kadang merekomendasikan kita kepada mereka punya colleague, mereka punya let's say counterpart, mereka punya partner gitu. Sebenarnya terus terang kita tuh sebagai firm nih ya, kita kan baru 4 tahun nih. Kita itu nggak yang jor-joran marketing diri kita yang harus gini gitu, nggak juga gitu. Tetapi karena the quality speaks for itself, kita selalu bilang begitu. Nggak bisa juga kita memarketkan diri kita A, B, C, D ketika orang datang istilahnya ya test our quality gitu ya, test kualitas kita dan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, it's done sebetulnya. Karena itu dari satu orang ke orang lain, as simple as mereka bilang jangan pakai yang ini deh, nggak gitu bagus kualitas, udah selesai lah itu gitu. Nah sementara kalau kita itu bisa punya quality control yang baik gitu ya, jadi semua klien itu punya unisum similar feedback bahwa oke nih pakai yang ini gitu. Selain produktif, efisien, dia juga punya competitive pricing. Nah itu juga penting. Jadi kita melihat bagaimana market itu, jadi kita tahu posisi kita di market itu seperti apa, dengan siapa kita harus compete, berapa let's say fee yang harus kita, range of fee yang bisa kita provide kepada klien atau calon klien agar membuat posisi kita tetap kompetitif. Karena at the end of the day, Mbak tadi bilang benar sekali gitu, karena sekarang udah banyak dan menjamur nih kan. At the end of the day, kita secara klien nih, kalau kita put diri kita di sepatunya klien, kalau kita melihat ada 3-4 law firm dengan let's say kualitas yang sama, pasti yang terakhir dilihat adalah yang menjadi penentu harga gitu. Jadi kita sebetulnya di industri ini juga harus bertindak sebagai seorang manajer yang baik juga gitu. Jadi melihat market itu bukan hanya soal tadi quality itu nomor 1, tapi yang kedua juga competitive pricing. Kalau
target sih kita selalu optimis ya, kita selalu optimis bukan cuma di industri jasa hukum aja, tapi kita selalu mencoba untuk optimis dalam konteks ekonomi nasional in general gitu ya. Karena kita melihat pemerintah juga kan berusaha sebegitu besarnya gitu untuk mendorong agar ekonomi bounce back secepat mungkin. Tapi kita ngelihat sih sebetulnya, especially dari sisi kita ya, dari jasa hukum, 1-2 tahun ke belakang meskipun keadaan sulit gitu ya, tetapi kita masih bisa melihat bahwa kesempatan-kesempatan itu masih ada gitu ya. Dan justru dengan adanya kesulitan ataupun tantangan di ekonomi sekarang, orang-orang mencari alternatif akhirnya. Kayak sekarang misalkan contoh, kita kebanyakan harus work from home, ya kan? Kemudian orang-orang mencari cara gimana caranya ketika work from home itu bisa lebih efektif, lebih efisien bekerjanya. Meskipun kita work from home, semua orang tahu role-nya masing-masing. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap responsible dan bertanggung jawab meskipun dari rumah, gitu. Jadi dari kita sendiri terus terang nih, 2 tahun ke belakang tuh sebetulnya nggak terlalu signifikan pengaruhnya dalam konteks produktivitas. Gitu. Saya bisa bilang bahwa saya bangga dengan kantor ini dan juga anggota kantor ini karena semuanya tahu role dan tanggung jawabnya masing-masing gitu.